Kaulah muda Kristen dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan apa yang sedang viral di sosial media. Sosial media pun memuatnya berdasarkan dari kejadian-kejadian nyata. Apakah itu? Itu adalah FWB. Apa itu FWB? Mungkin orang-orang seangkatan saya ada juga yang nggak tahu tentang FWB. FWB itu adalah Friend with Benefit. Apa keuntungannya? Nah, ini yang sedang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Setahu saya, ketika saya SMA itu, teman yang bisa membawa kita kepada satu keberuntungan, misalnya contoh, seorang teman yang punya IQ yang tinggi, kita seneng tuh teman seperti itu. Kenapa? Pada saat-saat yang perlu, yaitu pada saat-saat ulangan, kita bisa nyontek dengan dia. Ini adalah teman yang membawa keuntungan. Tetapi teman yang membawa keuntungan pada masa sekarang ini adalah akhirnya dikonotasikan adalah ujung-ujungnya untuk menikmati seks bersama. Nah, inilah yang berbahaya, yang mengancam kaulah muda Kristen sekarang ini kalau kita tidak berhati-hati di dalam teman. Bisa-bisa kita ikut terbawa oleh arus zaman ini. Padahal ingat bahwa sebagai orang Kristen kita harus mempertahankan iman kita di hadapan Allah dan juga di hadapan teman-teman Kristen lainnya. Supaya jangan kita membawa memalukan nama Tuhan. Nah, FWB yang sedang dibicarakan, ramai dibicarakan di sosial media, dan ini adalah betul-betul terjadi pada kalangan pergaulan kaulah muda Kristen. Juga di antara orang-orang Kristen yang ada sekarang ini, tidak tertutup kemungkinan mereka pun pernah melakukan FWB ini, dan mungkin sekarang ini sedang bergumul untuk keluar daripada situasi ini. Puji Tuhan kalau mereka sedang bergumul untuk keluar. Dan saya mau katakan bahwa FWB ini jelas-jelas sekali bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena di dalam FWB, di dalam pengertian anak-anak muda sekarang ini adalah satu hubungan di mana tidak memerlukan tanggung jawab. Tidak memerlukan komitmen antara laki-laki dan perempuan. Bahwa mereka nanti akan meningkatkan hubungan ini pada satu jenjang yang punya komitmen, yaitu jenjang pernikahan. Karena mereka merasakan ini just for fun, untuk dinikmati. Saya nyaman bergaul dengan orang ini, saya nyaman ketika saya sharing dengan orang ini, sehingga akhirnya bisa ujuk-ujuk berujung kepada hubungan seks, karena saya sudah nyaman dengan orang tersebut. Tapi perlu diketahui oleh sobat-sobat Kristen bahwa FWB ini juga membawa resiko-resiko. Resiko yang pertama ialah kalau salah satu pihak ini merasa perasaannya tidak berbalas karena dia baru pertama kali melakukan FWB, tentu dia baper, bawa perasaannya, bawa perasaan pribadinya. Oh, rupanya pasangan saya ini, terutama perempuan ya, laki-laki tersebut memiliki perhatian buat saya. Saya bisa mencurahkan isi hati saya kepadanya, sehingga saya bisa mempercayakan hidup saya kelak di dalam tangannya. Tetapi ternyata salah. Karena mungkin teman yang saudara kira bisa saudara andalkan, ternyata cuma ingin menikmati seks saja. Nah, yang kedua adalah resiko penyakit menular seks. Karena sudah melakukan hubungan seks yang begitu bebas antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak memikirkan resiko kesehatan atau tertular penyakit menular seks ini. Mereka merasakan semuanya serba nikmat, semuanya serba enak, semuanya serba happy and fun, dan mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Mungkin pasangan atau teman kita ini, baik laki-laki atau perempuan, punya FWB lain di tempat lain. Dan pada saat
yang bersamaan juga melakukan FWB dengan kita. Nah, inilah yang mengakibatkan akhirnya timbul penyakit menular seks. Karena penyakit menular seks ini sangat berbahaya baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, dan terutama membawa resiko terbesar bagi perempuan. Karena perempuan itu memang Tuhan ciptakan dengan janin atau dengan peranakan yang akan membawa janin kita, janin yang akan kita kandung, dan di situ bisa tertular oleh karena virus-virus penyakit menular seks. Nah, resiko yang ketiga adalah karena melakukan hubungan seks yang bebas, yaitu kehamilan di luar keinginan, kehamilan di luar apa yang direncanakan. Bukan saya mengatakan ini supaya para FWB yang sedang menjalani hubungan friend with benefit ini melakukan hubungan seks dengan cara aman. Bukan, sama sekali saya tidak mendukung hubungan seperti FWB ini. Tetapi bisa terjadi apa yang dinamakan kehamilan di luar daripada yang direncanakan. Nah, karena sudah hamil di luar apa yang direncanakan, sedangkan mereka belum resmi sebagai pasangan suami istri, sehingga mereka mencari cara untuk bisa melakukan aborsi. Tentunya mereka mencari cara aborsi yang tidak aman. Mereka malu untuk melakukannya di klinik-klinik khusus untuk ibu dan anak misalnya. Nah, karena aborsi yang tidak aman ini bisa mengancam nyawa daripada sang perempuan. Nah, bayangkan, jadi betapa besarnya resiko-resiko yang harus ditanggung oleh karena hubungan friend with benefit yang mungkin sifatnya sementara. Karena friend with benefit ini tidak menuntut komitmen. Friend with benefit ini tidak menuntut tanggung jawab. Dan friend with benefit ini sama sekali bukan suatu hubungan yang menuntut tanggung jawab moral jika terjadi sesuatu bagi pihak perempuan. Jadi tolong dipertimbangkan untuk sebelum kaula muda Kristen melakukan FWB ini, terutama sekali karena hal-hal tersebut melanggar firman Tuhan. Pertama-tama saya akan berikan kepada kaula muda Kristen, yaitu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Kita tahu serupa dan segambar dengan Allah. Allah yang menciptakan kita ini adalah Allah yang memiliki tanggung jawab, Allah yang memiliki komitmen untuk menciptakan kita ini. Karena kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6. Allah sudah menciptakan ekosistem di mana mereka ditempatkan di Taman Eden itu dengan ekosistem yang begitu sempurna. Sehingga Adam dan Hawa tidak perlu khawatir dengan apa yang harus dimakan, dengan apa yang harus dipakai. Demikian juga dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Allah sudah menciptakan ekosistem. Coba kita bayangkan. Seekor singa yang adalah pemakan daging. Allah sudah menciptakan makanannya. Demikian juga dengan manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Ekosistem yang Allah tetapkan sungguh sangat sempurna. Sehingga kalau kita merusak gambar dan rupa Allah ini dengan melakukan FWB yang merupakan satu hubungan yang tidak bertanggung jawab, alangkah sesatnya kita. Padahal di dalam jalan keselamatan itu adalah Allah melalui keselamatan yang dirancangkan itu adalah untuk membawa kita, kaula muda Kristen, membawa kita umat manusia kembali kepada rancangan Allah yang semula, menciptakan manusia yang sempurna, menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ini kita masih dalam perjalanan untuk menuju kepada keserupaan dan kesegambaran Allah. Tetapi belum sampai di titik final, kita sudah merusaknya dengan melakukan FWB ini. Betul, FWB itu sekarang ini sedang marak dilakukan oleh para pemuda-pemudi
yang sudah berkarir, mereka memikirkan sudah mapan, sehingga mereka melakukannya ini di luar daripada pengetahuan orang tuanya. Nah, bayangkan bahwa FWB ini bisa merusak kita, khususnya kaula muda Kristen. Karena kita ini adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab, bukan saja tanggung jawab kepada kedua orang tua kita, tetapi tanggung jawab kita yang terutama kepada Allah yang menciptakan kita. Betapa susah payahnya ketika Kristus naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima keselamatan ini, sesungguhnya ini sedang dirubahkan rupa dan gambar Allah yang rusak untuk dibawa semakin hari semakin serupa dengan Allah. Nah, di dalam FWB ini juga merupakan satu pergaulan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba kalian membuka surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik." Saya percaya kaula muda Kristen sejak kecil dididik, disekolahkan pada mungkin sekolah Kristen oleh orang tua kalian, bahkan orang tua kalian membawa kalian kepada sekolah minggu dan kemudian bertumbuh masuk kepada jemaat umum untuk diberikan apa? Pendidikan untuk mengenal Tuhan. Dan alangkah sayangnya kalau kita hanya ingin ikut-ikutan supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman, sehingga bisa mengikuti apa yang namanya FWB ini. Jelas saya sampaikan pada kesempatan ini, FWB bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan iman Kristen kita. Nah, sobat Kristen, kaula muda Kristen dimanapun kita berada, pertimbangkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saudara melangkah lebih jauh, sebelum saudara terjebak lebih jauh, masuk ke dalam jebakan iblis, begitu dalam sehingga saudara tidak mampu keluar dari dalamnya, karena saudara juga merasakan, oh nikmatnya satu hubungan FWB, saya bisa menikmati seks tanpa satu ikatan. Nah, sesungguhnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada umumnya ya sewajarnya orang berpacaran itu harus memenuhi 3 segi. Pertama adalah keintiman. Bukan hubungan intim ya. Keintiman artinya kita ingin mengenal seorang perempuan atau seorang laki-laki untuk mengenalnya lebih jauh, supaya kita mengetahui mungkin sifat-sifatnya, karakternya, hobinya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita membangun satu hubungan yang intim dengan dia. Hubungan yang intim, bukan hubungan intim. Jadi, kalau setelah melakukan hubungan yang intim dengan seseorang, maka timbul akan satu niatan untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Supaya kita tahu, kita yakin, oh ini apa yang saya pilih nantinya bisa saya ajak kepada satu yang namanya segi yang ketiga, yaitu komitmen. Yaitu satu keyakinan bahwa saya yakin si A atau si B ini saya yakin akan menjadi pasangan sepanjang kehidupan saya. Nah, ini adalah hubungan berpacaran secara normal. Harus memenuhi 3 segi itu. Keintiman and passion, yaitu keinginan kita untuk mengenalnya lebih dalam lagi, mengenalnya lebih jauh lagi, mengenal mungkin orang tuanya, mengenal mungkin faktor keturunannya, pendidikannya. Kemudian kita bisa membawanya kepada satu titik terakhir, yaitu komitmen, membawanya pada satu pernikahan yang akan membawa kita pada satu hubungan seks yang disetujui baik oleh agama ataupun juga oleh hukum negara. Nah, jangan terbalik-balik di dalam menetapkan ini semua. Jangan terburu-buru ingin menikmati hubungan seks tanpa komitmen. Jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kiranya nasihat saya pada kesempatan ini bisa menjadi pertimbangan bagi kaula muda Kristen khususnya, dimanapun kita berada. Apalagi
yang sedang mempertimbangkan, saya ingin coba-coba. Untuk umat Kristen, jangan sekali-sekali untuk coba-coba. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pada kesempatan ini saya rindu untuk berdoa bagi kita sekalian. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan berikan firman Tuhan, bahwa kami semua manusia-manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang membawa kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Untuk itu ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk menolak segala hubungan-hubungan yang bisa merusak hubungan kami dengan Allah. Kami tidak ingin mengikuti keinginan-keinginan dunia. Kami tidak ingin mengikuti apa yang sedang dunia ini tawarkan, atau terbawa arus oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Untuk itu Tuhan, berikan kami firman-Mu, berikan kami iman yang teguh, mempertahankan hidup kami berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.